Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu senantiasa setia menunggu daripada cerita selanjutnya. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah mengklik like, subscribe, serta komen dan selalu membagikan video-video terbaru dari kami. Kita akan terus melanjutkan cerita tentang salah satu karakter kita, yaitu Bambang Kombayana. Terakhir kali kita melihat bahwasanya Bambang Kombayana mengembara dalam kondisi tubuh dan badannya sudah cacat, yaitu dihajar oleh Patih Gandamana. Bersama sang adik yaitu Krepa, dia mengembara demi mencari sebuah penghidupan, demi membalaskan dendamnya kepada Sucitra atau Prabu Drupada. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang pertemuan Resi Dorna dengan tokoh-tokoh kita yang lain. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Cerita bermula yaitu di keraton negara Astina, yaitu tempat kediaman daripada Dewi Kunti Nalibrata. Kemudian Dewi Kunti sedang kedatangan kelima anaknya, yaitu Sang Puntadewa, Bratasena atau Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Kemudian Dewi Kunti pun mengatakan ada sesuatu hal apa yang ingin mereka sampaikan kepada ibunya. Lalu para Pandawa pun kemudian mengatakan bahwasannya mereka berlima diajak untuk bermain di sebuah lapangan. Mereka diajak bermain oleh para Kurawa beserta sang pengasuhnya yaitu Arya Suman atau Arya Sangkuni. Mereka berlima diajak ikut serta untuk bermain bola. Dan kemudian mereka pun tentu saja dengan senang hati ingin sekali bermain dengan para Kurawa. Namun sebelum mereka berangkat, mereka pun meminta izin kepada sang ibu. Melihat anak-anaknya yang sangat gembira, Dewi Kunti pun tidak kuasa melarang mereka untuk ikut dan mengizinkan mereka untuk ikut berserta para Kurawa. Namun Dewi Kunti berpesan kepada mereka berlima agar selalu berhati-hati. Kemudian dengan sangat gembira para Pandawa kecil pun pergi meninggalkan sang ibu untuk bermain bersama para Kurawa. Namun kekhawatiran daripada Dewi Kunti kemudian masih menimbulkan sebuah rasa yang tidak nyaman dan kemudian mendatangi Resi Bisma. Dewi Kunti kemudian menceritakan keresahannya akan permainan yang akan dilakukan oleh Pandawa dan Kurawa yang diikuti oleh Sangkuni. Sangkuni merupakan sebuah kekhawatiran paling utama dari Dewi Kunti. Apabila Sangkuni bersama mereka atau para anak-anak, Dewi Kunti pun tidak akan pernah merasa nyaman. Melihat kekhawatiran daripada Dewi Kunti, kemudian Bisma Dewa Brata pun memanggil Yamawidura, yaitu untuk mengawasi anak-anak yang sedang bermain bersama Arya Sangkuni. Kemudian pergilah Yamawidura demi melihat anak-anak yang sedang bermain dan diawasi oleh Sangkuni. Sebelum permainan dimulai, ada seorang anak yang ikut menghampiri di antara Pandawa dan Kurawa. Dia adalah seorang anak kusir yang sedari tadi mengikuti mereka semua dan ingin ikut bermain. Dia adalah Aradea, salah seorang anak dari kusir atau penjaga kuda di negara Astina. Lalu kemudian dia pun ingin ikut bermain, namun para Kurawa dan para Pandawa mencemooh dia karena dia bukan merupakan salah satu pangeran dan merupakan salah satu anak dari kusir. Mereka beranggapan bahwasannya Aradea tidak pantas mengikuti permainan bersama para anak raja. Dengan cemoohan-cemoohan itu kemudian Aradea pun pergi dari tempat itu. Kemudian permainan pun dimulai, permainan sepak bola antara Pandawa dan Kurawa. Tentu saja yang menjadi wasit adalah Arya Sangkuni dan terlihat bahwasanya beberapa kali Pandawa dicurangi. Lalu kemudian ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah pertandingan. Karena merasa sangat kesal karena sering sekali dicurangi oleh Kurawa dan Arya Sangkuni, Bima pun yang sedang memegang sebuah bola kemudian menendang sekuat tenaga dan akhirnya keluar dari lapangan.
Saking kerasnya tendangan itu hingga terlambung sampai jauh dan terlihat masuk ke dalam sebuah sumur tua. Sumur tua itu adalah sebuah sumur Jelatunda yang terkenal sangat dalam dan tidak ada siapapun yang bisa menjangkaunya. Dan secara kebetulan kemudian bola itu pun jatuh ke dalam sumur. Karena mereka semua tidak memiliki bola yang lain, tentu saja mereka dengan terpaksa harus mengambil bola yang jatuh ke dalam sumur. Mereka mencoba segala cara untuk mengambil bola yang jatuh ke dalam sumur tersebut, namun karena saking dalamnya dan licin sumur tersebut, segala upaya mereka pun sia-sia. Di antara kekecewaan itu tentu saja dari kejauhan Yama Widura yang diutus oleh Resi Bisma untuk mengawasi mereka tentu saja memperhatikan. Namun di antara semua kebingungan itu, tiba-tibalah datang seorang resi yang berparas cukup tua. Resi itu tidak lain dan tidak bukan adalah resi kita bersama, yaitu Resi Kombayana atau Resi Dorna. Resi Dorna melihat sebuah perkumpulan yang terlihat sedang bingung, lalu menghampiri mereka dan menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu mereka mengatakan bahwasanya bola yang mereka pakai terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam dan tidak bisa diambil. Resi Dorna tentu saja tertawa dengan sedikit rasa tergelitik, kemudian menyuruh kepada para anak muda tersebut untuk mencabut ilalang yang ada di sekitar sumur. Kemudian ilalang-ilalang tersebut dikumpulkan oleh Resi Dorna, dan dengan tangan kosong Resi Dorna pun menancapkan ilalang itu ke bola yang berada di sumur tersebut. Ilalang yang pertama dia lemparkan langsung menancap ke bola tersebut, lalu kemudian disusul dengan ilalang yang kedua yang dilempar menancap ke ujung ilalang yang pertama tadi. Begitu seterusnya, ilalang yang ketiga dilempar menancap kepada ekor ilalang yang kedua, dan ilalang yang keempat dilemparkan menempel ke ilalang yang nomor tiga, sampai seterusnya ilalang itu pun menjadi panjang, dan kemudian Resi Dorna pun tinggal menarik ujung ilalang dan kemudian bola pun berhasil diselamatkan. Tentu saja melihat kejadian itu, para Pandawa dan Kurawa muda pun sangat tertegun dan tersipu oleh ilmu yang dimiliki oleh sang resi. Terutama yang paling tertaji kepada sang resi adalah Arjuna, yang kemudian sangat tertarik untuk mempelajari ilmu tersebut. Tak heran sama sekali karena Resi Dorna adalah pemilik daripada ajian Sri Weda dan Nurweda. Sri Nurweda adalah ahli di dalam memantangkan panah dan menembakkan sebuah panah. Melihat kejadian yang tidak biasa, kemudian Yama Widura pun pergi ke keraton demi melaporkan kepada Resi Bisma. Dan setelah mendengar cerita dari Yama Widura, seketika sang Resi Bisma pun bersujud. Resi Bisma mengenali bahwasanya kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh seorang putra dari Resi Kombaka, yaitu Bambang Kombayana. Lalu kemudian Resi Bisma pun buru-buru pergi menuju lapangan dan memastikan sendiri bahwa yang ia dapati atau yang dia saksikan adalah Resi Kombayana. Dan ketika datang ke lapangan tersebut, benar saja yang dia hadapi adalah sang Resi Kombayana, yaitu anak daripada Resi Kombaka di pertapaan Baratmaja. Dan ketika sang Bisma datang ke lapangan, para Pandawa dan para Kurawa pun menginginkan untuk menjadikan sang Resi Kombayana menjadi guru mereka. Mendengar keantusiasan antara Pandawa dan Kurawa muda untuk berlatih kepada sang Resi Kombayana, kemudian Resi Bisma pun menanyakan apakah Resi Kombayana mau melatih Pandawa dan Kurawa. Hal itu tentu saja disambut baik oleh Resi Kombayana karena merupakan sebuah kehormatan bisa melatih para pangeran muda negara Astina. Lalu kemudian Resi Kombayana pun bersumpah atas kebaikan Pandawa dan Kurawa serta Resi Bisma bahwasanya Resi Kombayana hanya akan melatih putra-putra raja di negara Astina.
Kemudian di dalam hati kecilnya terbesit niatan balas dendam kepada sang Prabu Drupada atau Sucitra yang telah menjadikan badannya cacat sedemikian rupa. Dan dengan begitu kemudian Resi Kombayana pun akan mengajarkan ilmu-ilmu kesatriaan dan ilmu cara membentangkan panah kepada para Kurawa dan Pandawa muda. Dan demikianlah pertemuan antara Resi Kombayana dengan para Pandawa dan Kurawa muda, dan kemudian mereka pun akan dilatih oleh Resi Kombayana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus berikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.